Seorang eksklusif ateis terbunuh oleh karyawannya. Di detik terakhir hidupnya, ia dihina oleh entitas yang menyebut dirinya Tuhan. Dan sebagai hukuman, ia dilahirkan kembali sebagai gadis kecil di medan perang. Di dunia alternatif, mirip Eropa abad ke-20, Tanya de Grucaf tumbuh sebagai prajurit militer. Dengan pikiran strategis, seorang dewasa dan jiwa tanpa belas kasihan. Ia mendapat julukan Iblis Rain. Namun, perang bukan sekedar taktik. Ini permainan antara kehendak manusia dan kuasa Tuhan yang terus memaksa Tanya untuk percaya. Tanya bertarung bukan hanya musuh di medan perang, tapi juga takdir yang ingin menyeretnya pada jalan yang bukan miliknya. Yojo Senki adalah perang antara akal dan iman, dan Tanya dengan senyum liciknya terus bertarung karena percaya adalah kelemahannya, dan logika adalah senjatanya. 貴様を切り刻んで豚の餌にでもしてやると。 Bayangkan dunia tanpa kekerasan, di mana peperangan digantikan oleh permainan. Terdengar menyenangkan bukan? Tapi tidak bagi mereka yang kalah segalanya, karena satu gerakan di atas papan catur dapat mengubah segalanya. Sora dan Shiro, kakak adik jenius yang dikenal sebagai Kuhaku, tak terkalahkan dalam dunia game online, menemukan dunia nyata terlalu membosankan. Namun, semua berubah ketika mereka ditantang oleh makhluk misterius dan tiba-tiba terbangun di dunia bernama Disboard, di mana semua konflik diselesaikan lewat permainan. Tapi, dunia ini bukan surga. Ini ladang pertaruhan. Satu kekalahan bisa menghapus identitas, harta, bahkan nyawa. Namun, di tengah dunia yang memandang manusia sebelah mata, Sora dan Shiro memulai rencana gila, yaitu menaklukkan seluruh ras di Disboard dan menantang sang dewa permainan itu sendiri, yaitu Ted. Dengan kecerdasan gila, tipu muslihat, dan logika yang melampaui akal, mereka memecahkan teka-teki, menantang para elf, Beastman, bahkan dewa. Namun, mereka bukan hanya ingin menang, mereka ingin membuktikan manusia bisa mengalahkan segalanya, bahkan realitas itu sendiri. Tapi, di balik semua warna yang cerah dan permainan absurd, ada luka, di mana Sora dan Shiro takut pada dunia nyata. Mereka takut kehilangan satu sama lain, dan mungkin Disboard adalah pelarian, atau mungkin justru tempat di mana mereka akhirnya hidup untuk pertama kali kayaknya. Ketika dunia virtual reality terakhir akan dimatikan, hanya satu player yang tersisa. Dia tidak logout, dan saat jam berdetak 0, dunia menjadi nyata. Suzuki Satoru dengan avatar bernama Ainz Ulgon kini menjadi penguasa undead. Dan semua NPC yang dulunya hanyalah kode, kini hidup dengan kesetiaan mutlak padanya. Dunia baru ini penuh misteri, dan Ainz ingin tahu segalanya. Namun, dengan kekuatan yang bisa menghancurkan kerajaan, Ainz mulai bertindak. Bukan sebagai manusia biasa, tapi sebagai raja kegelapan. Dia mengatur siasat, menjatuhkan musuh, dan memanipulasi dunia. Bukan karena haus kekuasaan, tapi karena dia takut sendirian, takut harapan kosong bahwa mungkin ada player lain yang juga terjebak. Semakin lama Ainz berkuasa, semakin kabur batas antara manusia dan monster. Apakah dia masih manusia, atau kini hanya sosok tulang belulang tanpa nurani? Overlord bukan hanya tentang kekuatan, tapi tentang kehilangan kemanusiaan di dunia di mana kamu adalah Tuhan. Sebuah gerbang raksasa muncul di tengah Tokyo. Pasukan berkuda, naga, dan monster menyerbu dari dunia lain. Namun, dunia modern punya sesuatu yang mereka tidak miliki: senjata, tank, dan jet tempur. Setelah kejadian itu, pasukan Jepang mengirim unit militer melalui gate, menemukan dunia lain yang masih terjebak dalam era feodal. Letnan Itami, otaku, dan tentara yang tak biasa
memimpin ekspedisi, diplomatik, dan militer ke dunia itu. Namun, dunia ini bukan sekadar hutan dan istana. Ada naga terbang, penyihir kuno, dan dewa-dewa perang. Diplomasi tak selalu berhasil, dan perang menjadi tak terhindarkan. Gate bukan hanya soal kekuatan militer, tapi tentang budaya, moralitas, dan benturan peradaban. Apa yang akan terjadi jika dunia modern dengan semua teknologinya berhadapan langsung dengan dunia sihir? Apakah manusia bisa menjadi penjajah lagi atau menjadi penjaga perdamaian? Bayangkan kamu tiba-tiba pindah ke dunia fantasi, tapi alih-alih menjadi pahlawan, kamu mati, dan mati lagi. Yaitu Natsuki Subaru. Tidak punya kekuatan, pedang atau sihir, tapi dia memiliki satu kutukan. Setiap kali dia mati, ia kembali ke titik waktu sebelumnya. Awalnya, dia berpikir itu berkah. Kesempatan kedua, ketiga, keempat. Tapi, setiap kematiannya membuatnya gila. Setiap kehilangan menorehkan luka. Dan yang paling mengerikan, ia tidak bisa menceritakan pada siapapun. Di dunia tempat bangsawan dan iblis berkuasa, Subaru bertemu Emilia, gadis yang ingin menjadi ratu. Demi dirinya, Subaru rela mati berkali-kali. Tapi, apakah cinta bisa menjadi alasan yang cukup untuk terus menyakiti diri sendiri? Setiap memakai kekuatannya, membawanya trauma. Dan perlahan-lahan, Subaru berubah. Dari pemuda ceroboh, menjadi pria yang tahu artinya pengorbanan. ReZero bukan kisah pahlawan. Ini kisah tentang penderitaan, kehilangan, dan harapan. Karena terkadang, untuk menyelamatkan semua orang, kau harus hancur duluan. の名前は夏木スバル。無知猛邁にして天下不滅の無一文。よろしく。